selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Bu Guru harap anak-anak dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi mencari informasi dari sebuah teks. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mencari informasi dari sebuah teks, anak-anak silakan menyaksikan video dari Bu Guru berikut ini. Oke anak-anak, jadi informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Nah, setelah membaca, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran atau mind map. Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Nah, sekarang Bu Guru punya tugas untuk kalian. Kalian buka buku pena kalian halaman 77, kemudian kalian baca teks yang ada di sana dengan judul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Setelah kalian baca, kalian buatlah contoh peta pikiran yang sesuai dengan teks Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Nah, ini adalah contoh dari peta pikiran atau mind map dari teks Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Jadi, judulnya kalian tulis di tengah ya. Kemudian kalian buatkan sebuah pertanyaan dari teks tersebut. Nah, yang pertama ada contoh apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Nah, jawabannya adalah hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Yang kedua, siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Dan jawabannya, para pemuda Desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Pertanyaan ketiga, mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Jawabannya, karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Dan pertanyaan keempat adalah, bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Jawabannya adalah, Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu mengunggahnya ke sosial media. Seperti itu ya Nana. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kata tanya atau terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks. Oke? Nah, jadi dalam sebuah teks itu terdapat banyak informasi. Biasanya setelah teks diberikan terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks tersebut. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut ada di dalam teks juga. Jadi anak-anak dapat menggarisbawahi kalimat-kalimat penting untuk memudahkan menjawab pertanyaan. Misalnya, kalimat yang menyatakan tokoh, tempat, sebab akibat, atau informasi penting lainnya. Ingat juga arah jawaban dari kata tanya yang diberikan. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut. Ada kata tanya dan arah jawabannya. Kata tanya apa digunakan untuk nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Kemudian kata tanya di mana itu untuk menanyakan tempat atau latar. Kemudian kata tanya kapan itu untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Kemudian kata tanya siapa itu untuk menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung. Berikut ada kata tanya mengapa, yaitu untuk menanyakan alasan dari suatu masalah dalam teks. Yang berikutnya, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Dan yang terakhir adalah kata tanya berapa. Berapa itu biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Berikutnya kita akan belajar tentang menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, setiap teks itu berisi informasi yang penting untuk kita baca atau untuk pembacanya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran atau mind map. Nah,
Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Nah, diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Sekarang kita akan belajar tentang menjelaskan cara memperoleh informasi dari sebuah teks. Nah, ada langkah-langkah untuk memperoleh informasi dari teks. Yang pertama, yaitu anak-anak harus membaca judul teks terlebih dahulu. Yang kedua, membaca teks tersebut dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Dan yang terakhir adalah dengan membaca cermat kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga memahami isi teks dengan baik. Dan berikutnya kita akan menjelaskan informasi dari teks. Nah, informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Dan jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Informasi-informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, oke, berikut kita akan belajar mengidentifikasi informasi dari teks. Nah, oke anak-anak. Secara lisan, informasi dari teks dapat kita kemukakan dalam sebuah diskusi. Diskusi itu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks. Nah, jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca akan dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain dengan baik juga. Nah, anak-anak, sekian video dari Bu Guru. Jangan lupa kalian di rumah tetap belajar dan jangan lupa mengerjakan PR. Ingat, di rumah juga kalian harus tetap menjaga kesehatan agar kita semua terhindar dari sakit penyakit. Sekian dari Bu Guru, selamat pagi.